Indonesia. Bekasi Berani. Namanya manajemen resiko ya. Manajemen resiko diantaranya seperti tadi malam notifikasi, lalu manajemen resiko diantaranya seperti penyampaian pesan. Jadi sebelum melakukan perjalanan kita menyampaikan pesan perjalanan mana yang akan kita tuju. Jadi seperti tadi mungkin ya ada namanya problem solving ya. Problem solving itu di mana si peserta atau tamu kaku gitu. Kita melanjutkan kemana nih? Sedangkan guide lokalnya udah nggak ada, hilang atau misalkan ada trouble. Jadi kebayang nih kita mau kemana nih arahnya, apalagi dengan kondisi mangrove itu kan macam-macam jalan tikus lah istilahnya ya. Jalan tikus. Makanya kita bisa nyasar kemana-mana atau rombongan bisa lepas kemana-mana. Nah, makanya problem solving ini tetap harus disampaikan, instruksikan sebelum melaksanakan perjalanan, pembuka acara, kemana yang dituju, lalu sampaikan nanti titik kumpul di sini, dan apabila memang ada masalah, nah GPS itu tetap berjalan. Jadi meskipun sinyal tidak ada, GPS tetap berjalan, gunakanlah, manfaatkanlah GPS itu gitu, untuk menjalani yang seperti tadi mungkin teman-teman juga merasakannya bagaimana terpisahnya dalam satu rombongan gitu. Ada rasa kecewa, ada rasa kesini mendapatkan yang lebih bagus, ternyata ada yang lebih bagus lagi, jadi banyak berkolaborasi cerita. Tapi hal tersebut tetap harus disampaikan. Mudah-mudahan apa istilahnya dari kita tim juga saya ucapkan terima kasih atas sambutannya, juga dari Tua Romina. Semoga apa yang kita bagi sharing bisa bermanfaat dan juga untuk teman-teman yang ada di sini bisa lebih maju lagi, lebih keren lagi, lebih booming lagi dengan kolaborasi dari BUMDes juga ada, dari masyarakatnya juga ada, dari organisasi udah lengkap semua. Mudah-mudahan bisa menjadi wisata yang terdepan. Amin. Jadi itu. Nah, sejarah pohon api-api, ternyata pohon api-api itu buahnya itu bisa dimakan, teman. Karena zaman dulu katanya posisi banyak yang kelaparan, itu mau nggak mau makan tapi bisa dikonsumsi, jadi tidak beracun. Saya juga belum mengetahui, tapi rasanya gimana? Ya, ternyata harus direbus, dulu. Singkong tadi ya Bang Dado mau ngerasain, jadi anak ada buahnya kecil loh. Wah coba, direbus dulu Pak. Untuk kencelan dulu. Nah, di situ juga terdapat di area mangrove dan api-api itu kalinya itu mati. Kenapa kalinya mati? Karena informasi dari narasumber ternyata itu semenjak tahun kemarin. Dari tahun kemarin, jadi ada perbaikan di depan Polsek Muara Gembong, itu bukan pelebaran tapi penyempitan, sehingga kali tersebut jadi mati. Sebutan pantai buaya di situ, buaya karena sejarah dulunya itu banyak buaya ya, tapi nggak tahu sekarang ada atau tidak. Dan kita mau coba, mau terjun, mau nyari, ragu, aduh bahaya ini. udah ke darat. Darat berarti ya. Jadi gitu. Jadi kita terusurin lagi sampai ada burung kuntul, ikan apa? Yang terbang tuh. Karena ada disebut tambak udang, paname dan lain sebagainya. Ya, itu instruksi dari Pak Jokowi. Selanjutnya, setelah kita lewati jembatan Pak Jokowi, di samping sebelah kanan kecamatan Muara Gembong, di situ ada dermaga besar juga, dermaga angkutan alat-alat berat, contoh bangunan-bangunan berat, menuju ke Pantai Mekar, menuju Desa Pantai Sederhana. Itu akses jalannya lewat jembatan gantung yang menurut saya jembatan tersebut cukup ekstrim, karena ketika kita nyebrang pasti lanjut. Setelah itu kita di sebelah kiri
ada yang namanya penampungan rumput laut. Rumput laut di kabupaten di Muara Gembong tersebut adalah rumput laut terbaik diakui oleh dunia karena rumput laut tersebut untuk ekspor ke daerah-daerah mereka. Dan bahkan di tahun sekitar 2017 ada pengunjung dari 4 negara, salah satunya itu Jepang, Australia dan lain sebagainya, itu meneliti di rumput laut tersebut. Next, kemudian setelah itu berarti kita sampai ke dermaga. Nah, ya dermaga. Sebelum dermaga sebelah kiri saat ini kan ada rest area. Rest area tersebut apa gunanya? Ya, berarti untuk tempat istirahatannya para wisatawan atau turis. Ya, sekarang ini sudah tersedia di sebelah kiri. Sebelah kanannya berarti dermaga. Dermaga akses untuk menuju jalur hutan mangrove. Ya, hutan mangrove di situ bukan hanya satu jenis tumbuhan. Di situ ada 3 jenis apa yang dikatakan kawan kita, yaitu api-api, mangrove dan pidada, ya kan? Dan uniknya di Kabupaten Gresik di Muara Gembong ini ada salah satu buah yang bisa dijadikan salah satu ikon atau jenis kuliner, yaitu dodol mangrove. Dodol mangrove tersebut dan sirup juga. Dodol mangrove tersebut, ya. Kalau kita nggak tahu, oh ini dari pohon mangrove, padahal bukan. Itu hasil dari pohon pidada, gitu. Next, lanjut masuk ke hutannya, ya. Setelah kita teliti di sana bahwa pohon pidada tersebut tidak bisa tumbuh di perairan asin murni, artinya di laut. Berarti pohon pidada tersebut tumbuhnya di air payau, gitu kan, setengah tawar, setengah asin. Terus kemudian kita muter-muter di sana. Ada yang paling unik ya buat kita. Mungkin di situ ada yang kita tidak ketahui, ada rumah hilang. Rumahku hilang. Kan itu judulnya ya. Kenapa rumahku hilang? Karena tergerus abrasi. Terus apa yang bisa jadi pembuktian kita ke sana? Ya satu, berdirinya masih tiang listrik ya di sana. Itu salah satu pembuktian kita. Kedua, yang mungkin kita tadi yang cukup lama menunggu, yaitu satu, nyari burung kuntul. Karena di situ ada biota atau binatang. Ragu nih mah, aku ngomong burung kuntul. Ya, coba kita rasa penasaran kita gimana nih supaya kita dapat. Nah, ternyata kita berhasil dapat satu burung kuntul. Surutnya itu jam 7 malam, kembali pasang. Ya, namanya di pelosok kan pasti jarang. Dan ada apa sih namanya? Bang. Yang buat nanti kita ujian nyari mau ngambil duit kan ke situ. Nah, lanjut karena memang sudah diutarakan dengan 1, 2, 3 ya. Di dermaga ya. Dermaga. Itu kebetulan dermaga itu yang terminal wisata yang dikucurkan oleh pemerintah provinsi dengan anggaran 5 miliar. Nah, itu tidak sesuai bangunannya. Iya, kenapa dihentikan? Karena tidak sesuai, harus dihentikan daripada nanti hancur. Ya, itu. Buang-buang kan makin banyak. Kan diceritakan sama kelompok 3 ya tentang bang itu tentang terminal ya. Tapi tidak diceritakan tentang hasilnya dari mana, asalnya itu dari mana uangnya. Itu uangnya dari provinsi. Yang punya empang saya tanya, ini empang dari tahun berapa? Dibilang dari tahun hampir 7 tahun nih empang usianya. Terus asal mulanya gimana nih empang? Ya ini punya salah satu polisi atau kalau nggak salah. Ini empang memang angker katanya. Ya kalau memang ya banyak katanya ada orang kalau itu diinjil gitu ya kan. Kita juga agak kaget. Terus ini lindung albinonya ini nggak pernah habis. Ini ada apa? Bilang gitu. Ya nggak tahu. Pokoknya itu lindung nggak pernah habis ya. Ya contohnya yang sering mancing bapak kita tuh yang tadi menyampaikan. Iya. Harus saya yang cerita. Iya biar Ketemu nantinya. Mungkin sekarang PR untuk kedepannya nanti kita teman-teman di sini adalah menyeleksi dari titik-titik yang tadi. Untuk misalkan gini,
bikin paket wisata 2 hari 1 malam, mau ke tempat A, B, C. Kan pasti harus diseleksi dong, nggak mungkin semuanya ke Ubek kan, pasti harus ada yang diseleksi gitu. Oke, ke tempat A, B, C. Nah, si satu perjalanan itu harus dibuat sebuah tema yang sama, satu tema yang sama. Misalkan kita temanya itu mengenai hutan mangrove, atau mengenai kehidupan sungai, atau mengenai kehidupan nelayan. Kita mungkin jadi bisa ke tempat pembuatan perahu, bisa ke tempat pembuatan jaring, terus kemudian melihat keramba-keramba ikan. Nanti paket berikutnya, paket yang berbeda adalah tentang mangrove dan kehidupan di dalamnya. Contoh, kita datang ke Muara Kuntul, terus kemudian ke hutan mangrove-nya, terus kemudian mungkin kayak tadi sempat ada usulan dari kelompok 1 kan ya, mengenai mau bikin semacam camping ground tapi apung. Ya. Waalaikumsalam. Sama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita sudah menjalani dari awal sampai akhir bertahan dengan seksama, dengan serius, dengan gembira ya. Ternyata pendidikan dan pelatihan ini banyak sekali manfaatnya, insya Allah, dari mulai wawasan, ilmu, pengetahuan, analisis, cara ke lapangan, segala macam. Mudah-mudahan sudah bisa terserap dalam pendidikan dan pelatihan ini. Yang pertama, yang kedua, maksud dan tujuan kita diadakan di kelas itu menggali potensi. Sebetulnya konsen pemerintah itu di pariwisata. Saya khawatir awalnya dasar pemikiran saya khawatir daerah Muara Gembong. Kenapa fokusnya di Muara Gembong? Karena Muara Gembong ini satu, memang selain tambak itu agak kurang produktif untuk peningkatan ekonomi, tapi masih ada sisi celah harapan dari segi wisatanya, karena memang sekilas kita ada yang unik, ada yang bisa kita angkat, cuman karena kita nggak punya wawasan, nggak punya ilmu, nggak punya cara memplanningnya seperti apa, makanya diadakan pendidikan dan pelatihan ini udah jadi incaran investor kelas besar. Jadi ada 5.000 hektar Gembong itu tanah kehutanan. Nah, ini yang saya khawatirkan ketika undang-undang Omnibus Law yang baru, undang-undang Cipta Kerja yang baru, itu ada namanya KHDPK, Kawasan Hutan Dalam Penanganan Khusus. Mungkin di antara kita intinya apa? Pengelolaan tanah kehutanan itu dari PT Perhutanan itu sudah diputus. Makanya kemarin itu menjadi perdebatan juga di DPR RI masalah KHDPK. Nah, kita setelah ini diputus berarti kan kembali ke negara dan akan dikelola oleh negara. Itu terserah negara, mau investor, mau LSM, mau ormas, mau komunitas, siapa yang dia mumpuni untuk mengelola itu dibuka lebar-lebar. Itu maksud dan tujuan. Kenapa lokusnya di sini, kemudian juga ada PGWI dan mempelopori diklat gitu. Itu yang kedua, yang ketiga, insya Allah saya mohon nomor kedua nanti yang ikut diklat ini udah otomatis jadiin anggota PGWI. Setuju ya? Ada kesempatan untuk memohon, meminta anggaran ke pemerintah supaya kita nanti perencanaannya itu untuk penataan destinasi wisata di Muara Gembong gitu. Insya Allah kebetulan saya 2024 masih menjabat
9 September baru habis. Ikut lagi, mudah-mudahan saya terpilih lagi. Gas. Gas. Ketua itu. Hidup ketua. Hidup. Takbir. Jadi saya udah, Orang tua kayak gitu ya. saya udah bincang-bincang juga, udah saya kasih masukan juga. Setelah acara ini dibuat RAB, dibuat perencanaan yang bagus dengan judul penataan lokasi destinasi wisata Muara Gembong. Jadi tadi masukan peserta diklat juga bagus-bagus. Ada buaya yang hilang, kayaknya buayanya pindah ke darat. Intermezzo ya, tapi saya lihat dari raut wajah, dari segala macam, alhamdulillah gembira, ceria, happy. Saya tidak ada masukan, pengalaman yang bagus yang bisa kita jadi kenangan. Pokoknya diklat PGWI angkatan pertama ini pelopor, dan insya Allah akan kita perhatikan ketika ada kegiatan PGWI selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Ini sekjen juga udah tepar nih, udah ngantuk juga. Pertama, saya banyak ucapan terima kasih atas keikutsertaan dari awal sampai akhir dengan semangat. Buat saya mohon maaf atas nama pribadi, atas nama dua dewan pembina, mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada kekurangan dalam pendidikan dalam pelatihan ini. Saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Terakhir kita tutup, udah sepakat. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PGWI Juara. PGWI Indonesia. Bekasi Berani. Makin berani. PGWI Sawe. PGWI Juara. PGWI Indonesia. Bekasi Merdeka. Mantap.